Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi aktivitas ibadah harian umat Islam yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tidak memandang apakah perempuan sedang haid atau tidak. Misalnya, menyebut dan memuji nama Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah atau zikir yang paling disukai Allah, tetapi tentu harus meneladani atau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini 5 zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jelas telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, salat. Salat adalah bagian dari zikir sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat ke-20 ayat 4 At-Taha. Ayat tersebut berbunyi, "Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya dan naikkan salat sebagai zikir kepada saya." Jadi, dalam salat yang umat Islam lakukan setiap hari, penuh dengan zikir kepada Allah dalam setiap gerak dan juga bacaannya. Yang kedua, kalimat thayyibah. Kalimat astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar merupakan contoh kalimat thayyibah yang juga termasuk zikir. Dalilnya ada dalam Al-Quran surat ke-4 ayat 103 An-Nisa, yang berarti jika kamu selesai menunaikan salat, berbanyak zikir kepada Allah. Zikir boleh dilakukan sambil berdiri, duduk, atau berbaring. Namun, jika ada waktu yang lebih santai, maka berzikirlah setelah salat dan menikmatinya. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga merupakan zikir disebutkan dalam Al-Quran surat ke-15 ayat ke-9 Al-Hijj, yang berarti sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi, zikir bukan hanya kalimat thayyibah saja, tetapi membaca Al-Quran juga berarti umat Islam sedang zikir, sebab saat itu mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab seseorang yang beriman apabila mengingat Allah akan bergetar jiwanya, terlebih jika mendengar ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanannya. Yang keempat, menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran juga disebut zikir, bahkan lebih hebat 4 kali lipat daripada membaca biasa. Rujukan dalilnya tertuang dalam Al-Quran surat ke-54 ayat 17, 22, 32, 40 4 kali disebutkan, yang berarti kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafalkan sebagai zikir, sehingga ketika seseorang sedang menghafal itu berarti mereka sedang berzikir. Yang kelima, berdoa. Berdoa juga berarti sedang berzikir. Rujukan dalilnya ada pada Al-Quran surat ke-7 ayat ke-205, yang berarti maka zikirlah sebab Rabbmu berdoa ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kelembutan, harapan, tawadhu, dan sebut nama Allah dengan sebaik-baiknya, maka itu disebut sebagai zikir. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 5 zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jelas diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam dengan baik. Semoga kita semua senantiasa mengamalkan 5 zikir ini dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.